Okay, in today's meeting, we are going to discuss about famous landmark. Landmark itu adalah seperti monumen gitu ya, sesuatu yang mencirikan suatu tempat. Kalau di Jogja itu seperti tugu gitu ya, misalkan, atau keraton. Kalau di Solo ada juga keraton ya, the one you are visiting right now, without telling me. That's okay. Oke, famous landmark in the world itu ada beberapa mungkin bisa kita kenal melalui 7 keajaiban dunia. Ya, walaupun tidak semuanya adalah landmark. Jadi biasanya landmark itu yang man-made atau buatan manusia. Sedangkan kalau Seven Wonders of the World, 7 keajaiban dunia itu ada juga yang berbentuk ciptaan alam gitu ya, seperti Niagara Fall atau air terjun Niagara. But the term Seven Wonders of the World itu juga sebenarnya simpang siur gitu ya, atau bisa berbeda apa saja yang dikelompokkan ke dalam 7 keajaiban dunia itu tergantung siapa yang menjabarkan gitu ya. Ada yang, jadi kalau semua dihitung it can be more than 7 gitu ya, tetapi mungkin untuk angka cantik 7, seperti ada 7 benua dan lain-lain ya. Nah, beberapa monumen terkenal di dunia yaitu yang pertama The Great Wall of China atau tembok besar Cina ya, ini dibangun 215 BC, 214 sebelum Masehi ya. BC itu before Christ atau bahasa Indonesianya sebelum Masehi. Ini adalah struktur bangunan terbesar gitu ya. Jadi panjang besarnya ini diukur dalam luas atau panjang temboknya itu ya. Lalu berikutnya ada Colosseum di Roma, Italia gitu ya, yang dibuka. Jadi ini pilihan katanya adalah dibuka bukan dibangun. So mungkin dibangunnya much earlier dari itu gitu ya. Ini dibuka 80 AD. Jadi pada zaman Kekaisaran Roma, ini zaman dahulunya untuk menonton pertandingan gladiator, ya. Lalu ini jadi seperti teater, gitu ya, di mana tengahnya itu adalah tempat pertunjukan, lalu di samping-sampingnya adalah audience seat, gitu. Lalu Colosseum ini juga struktur bangunannya memungkinkan untuk tengahnya bagian yang untuk pertunjukan itu bisa diisi air. Jadi isi air untuk apa? Ya karena bisa juga ada pertunjukan ship battles. Jadi pertarungan perahu. Perahu tentu saja above water gitu ya, di atas air pertandingannya. Lalu berikutnya ada Taj Mahal. Taj Mahal ini adalah di India gitu ya, monumen di India yang dibangun dari 1630 sampai 1652. So it took 22 years, 22 tahun untuk membangun Taj Mahal. Jadi Taj Mahal ini adalah tomb atau makam gitu ya, untuk istri dari seorang pangeran India. Jadi pangeran ini menciptakan atau membangun Taj Mahal sebagai persembahan untuk tempat peristirahatan dari mendiang istrinya. Lalu ada juga landmark di New York yaitu the Statue of Liberty atau patung Liberty. Untuk lokasi tepatnya ini ada di Liberty Island gitu ya, di pesisir New York. Ini dibuka pada 1886. Jadi kenapa menggunakan kata dibuka? Karena sebenarnya Liberty adalah monumen hadiah dari Prancis, Raja Prancis, Louis the 15 or 16 if I'm not mistaken, yang dibawa atau transported dari Paris ke New York, lalu didirikan di New York. Dan ini pengirimannya waktu itu bertahap, jadi dari kepalanya dulu, lalu bagian badannya, gitu ya. Ini adalah sebagai hadiah dari kerajaan Prancis untuk orang-orang Amerika agar memperjuangkan kemerdekaannya gitu. Karena waktu itu Amerika dijajah atau koloni dari British Empire, kerajaan Inggris gitu ya.
Lalu landmark berikutnya, ini ada Eiffel Tower di kota Paris, Prancis, yang selesai pembangunannya itu pada 1889. Menara Eiffel ini dibangun untuk memperingati 100 tahun anniversary dari Revolusi Prancis. Oke, seperti biasa ada conversation. Saya akan membacakan sendiri. The conversation-nya adalah antara Andrew, James, dan pemandu wisata mereka. Ya. Guide mengatakan, we are now approaching the famous Statue of Liberty, which has welcomed visitors to New York Harbor since 1886. Lalu Andrew mengatakan, wow, look at it. James membalas, incredible, isn't it? Lalu pemandu wisata menjelaskan, the statue was given to the United States by the people of France. The statue was given to the United States by the people of France. It was designed by the French sculptor Bartholdi. Andrew berkomentar, it's really huge. Do we get to go inside? James menjelaskan, of course, we can climb the stairs all the way up to the crown. Andrew bertanya, stairs? There's no elevator? James menjawab, not to the top, but it's just 142 steps. Jadi James dan Andrew ini adalah turis yang akan menuju ke Patung Liberty yang berada di Liberty Island didampingi oleh seorang pemandu wisata. Jadi pemandu wisata menjelaskan gitu ya sejarah dari Patung Liberty, dan ketika Andrew bertanya apakah mereka bisa masuk ke dalamnya, James menjawab bisa gitu ya. Lalu mereka bisa menaiki sampai ke mahkotanya gitu ya, dari landasan gitu ya. Itu mereka naik elevator atau lift sampai ke bagian kepala gitu ya. Lalu nanti dari kepala ke crown-nya itu naik tangga. Jadi dari bawah ke atasnya itu, dari bawah sampai kepala. Naik elevator atau lift dari kepala sampai ke mahkotanya, naik tangga. Dalam percakapan tersebut terdapat penggunaan pasif yang menggunakan by. Jadi pasif adalah kalimat yang fokusnya adalah pada objeknya. Jadi yang dikenai pekerjaan. Jadi ini adalah lawan dari active voice. Jadi pasif itu merubah fokus dari sebuah kalimat yang tadinya dari subjek ke objeknya. Sehingga nantinya merubah juga struktur kalimatnya. Kalau struktur kalimat aktif itu ada subjek dan verb. Nah, kalau passive voice karena fokusnya berubah dari subjek ke objek, sehingga nanti strukturnya adalah objek, to be, dan diikuti verb bentuk ketiga. Ya, kita lihat perubahan dari aktif menjadi pasif seperti apa. Contoh yang pertama, Bartholdi designed the Statue of Liberty. Bartholdi mendesain patung Liberty. Itu kalimat aktif gitu ya. Subjeknya adalah Bartholdi, verbnya adalah design. Ini tensisnya adalah dalam past tense gitu ya, sehingga verbnya adalah bentuk verb 2. Nah, dari kalimat aktif ini dirubah menjadi kalimat pasif, menjadi the Statue of Liberty was designed by Bartholdi. Patung Liberty didesain oleh Bartholdi. Kalau yang aktif, fokusnya adalah Bartholdi yang mendesain, sedangkan kalau dalam kalimat pasif, fokusnya adalah patung Liberty didesain oleh, sehingga fokusnya berada pada Statue of Liberty yang ketika di kalimat pasif, the Statue of Liberty adalah objek. Di kalimat pasif juga sama objek, tetapi dia menjadi fokus, diletakkan di depan, gitu ya, sehingga Statue of Liberty ini objek, gitu ya.
Lalu objek ini diikuti oleh to be, yaitu was, karena the Statue of Liberty adalah benda ketiga tunggal, sehingga it gitu ya pronounnya. Lalu sehingga to be-nya adalah was, dan kata design ini verb satunya design, verb 2, verb 3-nya ditambahkan ed karena ini adalah regular verb. Hanya ditambahkan ed sehingga menjadi design. Nah, ini adalah verb 3 ya. Sehingga fokusnya menjadi the Statue of Liberty. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, aktif itu Bartholdi mendesain. Sedangkan kalau pasif itu di. Patung Liberty didesain oleh ya. Kalau pelakunya diketahui, kita bisa menggunakan by, artinya oleh gitu ya. Tetapi kalau pelakunya tidak kita ketahui, subjeknya, pelaku ini subjek ya. Jadi objek dan subjek itu kan sama-sama noun, tetapi ada yang melakukan dan dilakukan pekerjaan. Ada yang melakukan pekerjaan dan dikenai pekerjaan ya. Nah, kalau kita tahu yang melakukan pekerjaan, bisa kita tambahkan by ketika kita menulisnya dalam kalimat pasif. Kita lihat contoh kedua. The French gave the statue to the US in 1886. Orang-orang Prancis memberikan patung tersebut kepada Amerika Serikat pada tahun 1886. Nah, tadi ketika membaca dialog ada sedikit perbedaan ya. France dengan French. France itu adalah negaranya, negara Prancis. French ini adalah adjective. Ya, bisa digunakan untuk the French people, orang Prancis, ataupun the French language, bahasa Prancis. Ya, jadi France, F-R-A-N-E-C-E, sorry, F-R-A-N-C-E, tapi ada juga French, F-R-E-N-C-H, jadi seperti French fries, French kiss, French perfume, gitu. Itu adalah adjective. Sedangkan kalau France, belakang ujungnya itu S, itu adalah merujuk kepada negara Prancis. Nah, dari kalimat aktif ini dirubah menjadi kalimat pasif menjadi the statue was given to the US by the French in 1886. The statue was given. Patung tersebut diberikan kepada Amerika Serikat oleh orang Prancis pada tahun 1886. Jadi dari yang tadinya fokusnya berada pada orang Prancis memberikan, dirubah menjadi patung tersebut diberikan kepada. Nah, ini kita lihat perubahan posisi gitu ya, yang tadinya objek itu ada setelah subjek, objek itu berada setelah kata kerja, dirubah menjadi objek dulu diberikan to be, lalu verb berikan by, lalu baru subjeknya ya. Oke, saya lanjutkan ke dialog berikutnya antara Linda dan John ya. Linda mengatakan hello. John menjawab, oh hello, I need some information. What currency is used in Japan? Linda menjawab, where? John menjawab, in Japan. Linda menjawab, I'm not sure. Isn't it the yen? Oh yes. And do they drive on the left or on the right? Linda menjawab, I think the left, but I'm not sure. John kembali bertanya, oh, well, is English spoken much there? Linda menjawab, I really have no idea. John bertanya kembali, well, what about credit cards? Are American Express card accepted there? Linda bertanya kembali, how would I know? John lalu mengkonfirmasi gitu ya, well, you're a travel agent, aren't you? Linda bertanya kembali, what, a travel agent? This is Linda's hair salon. Lalu John menjawab, oh sorry, wrong number. Jadi percakapan ini terjadi melalui
via telepon gitu ya, dan terjadi salah sambung gitu ya. Kalau zaman dulu itu ada namanya Yellow Pages, jadi daftar buku-buku telepon di bahkan ada yang seluruh dunia gitu, jadi bisa tebal sekali karena zaman dulu kan telepon rumah. Jadi ketika mau memasang itu harus terdaftar sehingga bisa terdaftar, bisa we can make a list gitu ya. Tapi kalau sekarang kan menggunakan handphone siapa saja bisa membeli kartu seluler dengan mudah gitu ya, sehingga tidak ada daftar resmi gitu ya pemilik telepon dan pemilik teleponnya. Terlebih lagi kalau nomor handphone itu ketika sudah tidak aktif nanti akan direfurbish, digunakan kembali untuk dijual kepada orang lain. Nah, di dalam conversation ini terjadi salah sambung di mana Linda ini adalah pemilik salon rambut, sedangkan John ini menelpon dan salah sambung gitu. Jadi nomor yang dia lihat di Yellow Pages itu dia bermaksud untuk menelpon travel agent atau agen perjalanan, tetapi malah tersambung ke salon rambut gitu ya. Lalu di dalam conversation ini terdapat passive without why. Nah, kalau tadi kalimat pasifnya menggunakan by, artinya yang melakukan pekerjaan itu diketahui atau subjek dari kalimat tersebut diketahui sehingga menggunakan by. Kalau tanpa by artinya tidak diketahui pelakunya itu siapa. Kita lihat contohnya. They use the yen in Japan. Mereka menggunakan yen di Jepang. Ketika dirubah menjadi kalimat pasif, menjadi the yen is used in Japan. Nah, the yen ini adalah objek sebenarnya ya dalam kalimat. Tetapi ketika aktif, yen ini ditaruh atau polanya itu pola kalimat aktif kan subjek plus verb plus objek. Subjeknya adalah they, use-nya adalah verb, lalu yen-nya adalah objek. Nah, pasifnya ketika dirubah menjadi kalimat pasif, the yen, objeknya ini ditaruh di depan, diikuti oleh to be. To be ini disusul oleh verb 3 atau use gitu ya. Nah, karena subjeknya adalah they, sehingga tidak perlu diberikan setelah by-nya gitu. Karena kalimat ini tidak perlu membutuhkan by gitu ya. By oleh siapa? Jadi the yen is used in Japan. Yen digunakan di Jepang. Sebenarnya bisa gitu ya. The yen is used by the people in Japan. Itu juga bisa menggunakan by, tetapi they di sini bisa dihilangkan gitu ya. Jadi tanpa they pun konteks kalimatnya sudah bisa dipahami. Ya, kita lihat contoh berikutnya. They speak both Spanish and Portuguese in Latin America. Jadi they adalah subjek, speak adalah verbnya, Spanish dan Portuguese adalah objek. Ya. Lalu ketika dirubah menjadi kalimat pasif, both Spanish and Portuguese are spoken in Latin America. Ini sama gitu ya. Jadi they-nya tidak disertakan di dalam kalimat pasif. Sebenarnya kalau mau disertakan bisa menjadi both Spanish and Portuguese are spoken by the people in Latin America. Tetapi kembali lagi karena tanpa they pun kita sudah mengetahui konteksnya, jadi tidak perlu digunakan by them atau by the people itu tadi. Jadi kalau by them nanti agak rancu gitu ya, kecuali them-nya ini sudah diketahui siapa gitu ya. Kalau they di kalimat aktifnya ini memang sudah mengacu mereka berbicara atau mereka menggunakan bahasa, jadi speak di sini berbicara menggunakan gitu ya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Spanish dan Portugis, bahasa Spanyol dan bahasa Portugis di Latin Amerika. Mereka ini ya orang-orang yang tinggal di Latin Amerika ya. Kita lihat contoh ketiga. They grow a lot of coffee in Brazil. Mereka menanam banyak kopi di Brazil.
ketika dirubah menjadi kalimat pasif menjadi a lot of coffee is grown in Brazil. Banyak kopi ditanam di Brazil. Nah, banyak kopi ditanam di Brazil ini tidak perlu dijelaskan siapa yang menanam. Kalau in Brazil ya berarti orang-orang Brazil, gitu ya, petani di Brazil. Jadi sudah kita ketahui. Jadi kita boleh tidak menggunakan kalimat pasif tanpa by kalau satu subjeknya itu sudah bisa kita pahami secara logis walaupun tanpa disertakan subjeknya siapa gitu ya. Contohnya the yen is used in Japan. Ya bisa kita pahami orang yang menggunakan yen di Jepang ya adalah orang-orang Jepang atau turis yang berada di Jepang. Semua yang berada di Jepang menggunakan yen gitu ya sebagai mata uang nasional atau lokal sana gitu ya. Begitu juga dengan Spanish atau bahasa Spanyol dan bahasa Portugis digunakan di Latin Amerika. Bisa kita pahami yang menggunakan bahasa Spanyol dan Portugis adalah orang-orang Latin Amerika. Ya, masa hewan yang menggunakan bahasa Spanyol dan Portugis di Latin Amerika. Jadi tanpa disertakan the people atau by them-nya pun kita sudah paham ya yang menggunakan bahasa tentu saja orang-orang yang tinggal di Latin Amerika. Begitu juga dengan they grow a lot of coffee in Brazil. A lot of coffee is grown in Brazil. Yang menanam kopi ya petani gitu ya atau orang-orang Brazil yang kalau kita mau berbicara secara umum. Gitu. Jadi they ini tidak perlu dirubah dari pasif dari aktif menjadi pasif kalau sudah kita pahami konteksnya, sudah logis. Itu yang pertama, alasan pertama kita bisa tidak menggunakan by di dalam kalimat pasif. Alasan kedua adalah ketika kita tidak mengetahui sama sekali subjek yang melakukan pekerjaan. Contohnya ketika terjadi pencurian. My phone was stolen. Handphone saya dicuri. Namanya dicuri kan kita tidak tahu siapa yang mencuri, gitu ya. Kecuali mungkin kita sudah menaruh kecurigaan atau setelah diselidiki ketahuan pencurinya siapa, gitu ya. Atau bisa juga ketika my wallet is lost, dompet saya hilang, ya. Atau bisa ini kalau ketika my wallet is lost, ketika itu adalah kalimat pasifnya. Ketika dirubah menjadi kalimat aktif, I lost my wallet. Jadi saya kehilangan dompet saya, gitu ya. Jadi tidak ketika dirubah menjadi kalimat pasif, apa aktifnya I lost my wallet, ketika dirubah menjadi kalimat pasif, tidak menjadi my wallet is lost by me, gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi kalau sudah diketahui secara logis itu tidak perlu menggunakan by ataupun kalau kita tidak ketahui sama sekali, gitu ya. Seperti kecurian gitu. Oke, itu tadi materi tentang penggunaan kalimat pasif dengan atau tanpa by. Jadi kalimat pasif itu ada polanya gitu. Jadi kalau dari aktif ke pasif ada polanya. Nah, dari aktif ke pasif ini polanya mengikuti tensisnya. Kalau dari aktif ke pasif dalam past tense berarti to be-nya adalah was atau were. Sedangkan kalau dari present tense ke past tense, pasifnya menggunakan to be is MR. Nah, nanti kalau aktifnya menggunakan modals berarti pasifnya menggunakan be. Jadi will be, can be, would be, could be, should be, shall be. Tapi kalau dari present perfect ke past perfect, have-nya dirubah menjadi have atau has dirubah menjadi had gitu ya. Jadi have been, has been menjadi had been, atau bisa juga have had, I have had enough with you, saya udah muak dengan kamu, ya. Itu ketika dirubah menjadi kalimat pasifnya menjadi had, jadi had-nya ada dua, itu boleh, ya. Itu aturan atau pola rumus yang dibenarkan. Jadi had itu juga boleh. Atau nanti bisa disingkat I apostrophe D had, itu juga bisa. Jadi
perubahan dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif, kita juga harus memperhatikan tensisnya. Jadi karena ini akan mempengaruhi to be-nya gitu ya, is MR menjadi atau was were gitu ya, dirubah, perubahannya nanti akan seperti apa. Nah, itu mempengaruhi. Oke, saya cukup. Kalau we can always discuss on WhatsApp. If you have further question, for the time being, saya cukupkan sesi Zoom kali ini. Thank you so much everyone for joining. I will see you again next week.